Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat buat Nabi Muhammad dengan kita bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Zulkifli, mahasiswa PPG Angkatan Kedua UIN Imam Bonjol Padang, serta guru SD Negeri 10 Ganting, Kecamatan Kuto Tengah, Kuto Padang. Insyaallah dalam kegiatan PPL 1 RPP 1 ini akan menampilkan proses pembelajaran di kelas 6 semester 1 pembelajaran 4 KD 3.7 Ayo Membayar Zakat. Kegiatan pembelajaran ini dalam dua konteks. Pertama, memahami tentang makna zakat serta pembagian zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemudian salawat buat Nabi Muhammad dengan kita bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sama-sama kita awali dengan membaca doa. Siap, hormat, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, bapak semuanya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Oke, sebelumnya bapak ingin tahu dulu, ada teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya bisa hadir dalam kegiatan kita hari ini. Baik, melihat kondisi ruangannya sudah bagus. Nah, sebelumnya kita adakan case briefing dulu biar semuanya bersemangat. Boleh, silakan berdiri di samping kursinya masing-masing. Silakan, semuanya silakan berdiri. Sudah? Ini supaya kita bersemangat. Apa namanya? Bersemangat. Oke. Sederhana, santai. Coba tirukan apa yang bapak lakukan. Di tangan apa? Kiri. Kalau yang ini? Kanan. Oke, siap ya. Coba perhatikan dulu. Coba gerakan tangan kiri seperti ini. Perhatikan bapak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap? Bisa? Coba tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kiri. Kita ganti. Ini tangan kanan. Sambil hitung ya. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipraktekkan? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, tangan kiri hitungan 1 sampai 6, tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang dalam hitungan 1 sampai 6, kita gerakkan tangan kiri dan tangan kanan dengan gerakan yang berbeda. Siap? Siap? Bapak ingin lihat seperti apa bentuknya. Kiri dan kanan. Bapak yang hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat kaca balau. Diulang lagi. Berarti 1, coba tangannya di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembelajaran kita hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran
pembelajaran yang keempat berkaitan dengan ayo membayar. Lagi, apa pelajaran kita hari ini? Ayo membayar zakat. Zakat. Yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan ayo membayar zakat ini, pertama kita akan belajar KD 3.7, yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Ada 3 pokok bahasannya. 1, pelajaran kita sukses hari ini ketika kita memahami makna zakat. Yang kedua, kita tahu macam-macam zakat. Dan yang ketiga, kita memahami siapa yang berhak untuk menerima zakat. Inilah pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk langkah awal, silakan anak-anak Bapak perhatikan gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, lihat gambarnya semuanya. Gambar apa yang ada di depan tulis? Ini tangan. Boleh, Bapak, silakan. Apa yang ada pada gambar pertama? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini bukan? Boleh. Wahyu. Menurut Wahyu gambar pertama itu mana? Terus suaranya. Gambar anak kecil yang sedang makan nasi. Di mana dia makan? Pakai piring? Tidak. Makannya yang berserakan di lantai. Saira. Gambar kedua tuh menurut Saira gambar apa, Saira? Gambar fakir miskin. Lagi ngapain dia, Saira? Lagi makan. Di mana dia makan? Di jalan raya. Menurut Saira, kalau ada orang dulu seperti itu, kira-kira apa pekerjaan orangnya? Ada gerobak bawa sampah di situ. Biasanya orang tersebut adalah pemulung. Gambar yang ketiga, Devino. Menurut Devino gambar siapa itu? Apa yang dilakukan oleh anak kecil? Biasanya seusia kalian yang sedang bekerja menjadi sampah. Ini Bapak tanya, pernahkah kita melihat hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita? Pernah? Sering. Nah, kita sering melihat fenomena seperti itu dalam kehidupan kita. Ini fenomena yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaannya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana cara Islam untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Terus caranya? Dengan cara apa? Reza? Maka Islam memberikan ajaran untuk memberi bantuan. Dengan apa? Uang. Boleh zakat, boleh infak, boleh sedekah. Hari ini kita akan fokus kepada salah satu ajaran Islam berkaitan dengan kehidupan sosial. Apa itu? Membayar zakat. Anak Bapak pasti sudah bisa hafal, ingat kata-kata zakat. Karena zakat itu identik dengan kehidupan kita. Betul? Biasanya zakat termasuk ke dalam rukun apa? Islam. Rukun Islam berapa? 4. Rukun Islam 4. Betul. Zakat rukun Islam yang keempat. Artinya membayar zakat hukumnya adalah wajib. Pertanyaan kedua, siapa di antara anak-anak Bapak yang pernah membayar zakat? Ayo. Ada yang pernah bayar zakat? Ada yang pernah? Biasanya kapan orang-orang sibuk-sibuk bayar zakat? Bulan Ramadan ya, kapan itu? Bulan Ramadan. Biasanya di masjid, musala. Pernah lihat itu? Ditempel, pengurus atau amil zakat. Ada yang pernah membayar zakat
zakat? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Wahyu pernah? Pernah berpengalaman Wahyu? Jangan ragu, apa? Siapa yang pernah? Berarti selama ini nggak pernah bayar zakat fitrah. Siapa yang bayarkan? Tapi tahu kan ada dibayarkan zakat fitrah tiap tahun? Itu contoh dari membayar zakat. Inilah yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan bantuan Islam tentang zakat. Karena dengan zakat tiada lagi orang yang hidupnya menderita, tak ada lagi anak-anak yang kelaparan, tak ada lagi orang-orang yang kesusahan karena dibantu dengan zakat. Tak ada lagi teman-teman kalian yang putus sekolah karena dibantu dengan zakat. Untuk itu hari ini Bapak akan memberikan kepada masing-masing kalian satu amplop. Kita akan bagi tim kita ini ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Tugas dari masing-masing kelompok sesudah ini, dalam kelompok itu akan ada potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas itulah nanti akan kalian kumpulkan, kalian susun, dan kalian lem menjadi satu kesatuan. Dan semua potongan itu berkaitan dengan zakat. Itu silakan atur posisi duduknya berhadap-hadapan dalam kelompoknya masing-masing. Syarat wajib zakat mal. Hukum wajib emas dan perak beragama Islam dan merdeka berlalu 1 tahun haul. Zakat ternak, ketentuan zakat fitrah memiliki penuh hasil pertanian. Harta mal yang wajib zakat memiliki harta kebiayaan. Syarat wajib zakat fitrah hartanya berubah. Arti zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan lainnya. Menurut bahasa istilah harta yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan dimanfaatkan, adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Menemui 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal. Walaupun hanya sesat, pembayaran tidak penting yang mampu sebanyak 1 usaha atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Berasal dari kata-kata yang berarti suci, berkah, umur, dan
Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Oke, takbir. Allah. Dengarkan semua tadi penampilan dari kelompok 1. Ada didengarkan? Ada? Oke, tentu Bapak yakin ada yang ingin bertanya atau menyanggah yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, siapa yang duluan? Dari kelompok 2, siapa? Yang mencoba menyanggah dulu atau bertanya kepada kelompok 1. Tadi dia kan telah menjelaskan, oh ini zakat. Tadi dicampur aduk aja semuanya kayaknya kan. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Kelompok sebelah? Ada yang bertanya? Hah? Nggak ada yang bertanya? Kenapa? Tunggu apa? Oke, cukup? Oke, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasilnya. Keraskan ya kita kisah. Syarat wajib zakat maaf mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tabungan pada hari raya dan malamnya. Dibayarkan setiap muslim yang mampu sebanyak 1 sya atau 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Syarat wajib zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan dengan sesuai menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Beragama Islam dan merdeka berlalu 1 tahun. Menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan zakat fitrah menurut bahasa artinya yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Zakat fitrah hukumnya wajib hasil pertanian, dikas dan penghasilan perak. Harta ma'ayah wajib zakat. Harta perniagaan dan milik penuh. Zakat maaf hartanya berkembang mencapai yang besar dan binatang ternak yang didapat adalah berasal dari kata zakat yang berarti suci, berkah dan berkembang. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya kepada kelompok 2? Silakan, siapa yang bertanya? Saya boleh sama Pak tanya saya. Berdiri saya. Oke, berdiri. Nah, kakak ngadap di situ saya. Oke. Jelaskan suaranya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan kelompok 2. Syarat wajib zakat fitrah apa aja? Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Beragama Islam dan merdeka melalui 1 tahun atau kalau menerima menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Sera. Kita berikan tepuk tangan kepada penanya dan penangkap dari pemahaman tadi. Bapak ingin memberikan beberapa penekanan dan penjelasan. Pertama berkaitan dengan zakat. Poin pertama itu pengertian. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat berasal dari kata zakat. Apa artinya? Suci, tumbuh, dan berkembang. Kenapa dikatakan suci, tumbuh, dan berkembang? Karena dalam Islam, kalau kita punya rezeki, dalam rezeki kita itu ada milik orang. Dia akan bersih kalau dia disumbangkan, kalau dia dizakatkan. Reza nanti contoh sudah besar, punya penghasilan 20 juta 1 bulan. Ingat, dalam 20 juta itu bukan semuanya punya Reza. Ada hak fakir miskin, anak yatim, orang-orang tua. Maka dikeluarkan sehingga contoh dikeluarkan 200.000 dari sekian juta. Berarti pada hakikatnya dia telah mensucikan harta. Itu tentang zakat. Yang kedua, tentang zakat itu terbagi berapa tadi dalam pembahasan kita? Terbagi 2. Apa itu? Zakat. Zakat.
dibayarkan zakat fitrah? Dapat bulan Ramadan. Zakat fitrah itu dibayarkan di akhir bulan Ramadan atau sebelum salat Idul Fitri. Berapa jumlahnya? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Selain itu ada nama zakat mal. Apa itu zakat mal? Harta. Ini bagi orang-orang yang sudah memiliki kelebihan harta. Nah, anak bapak semuanya, tadi sudah bapak sampaikan syarat zakat fitrah itu ada syarat wajib, Islam, balik, berakal. Dia hidup dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, punya kelebihan bahan makanan. Artinya kalau ada kita punya nenek nih, Wahyu punya nenek, pertengahan Ramadan dia meninggal dunia, wajib nggak zakat fitrahnya Wahyu? Tidak, karena sudah meninggal sebelum berakhir bulan Ramadan. Tapi Revel punya nenek, mohon maaf ternyata setelah Idul Fitri dia meninggal, wajib bayar zakat fitrahnya? Wajib sampai sebelum orang salat Idul Fitri. Itu tentang zakat fitrah. Maka dengan demikian, zakat adalah salah satu dari aturan Islam yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Maka zakat hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Tergantung zakat fitrah dia atau zakat mal. Tujuannya dengan berzakat harta kita bersih, jiwa kita menjadi bersih, dan hubungan sesama manusia menjadi lebih baik. Inilah keistimewaan dari zakat, dan mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mempraktekkan zakat dalam kehidupan. Dan pembelajaran kita, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.